أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Bagaimana sesungguhnya hakikat tentang akhir zaman dalam persepsi Al-Qur'an dan isyarat-isyarat Nabi SAW, juga penjelasan tentang akhir zaman itu, ini yang coba kita tuntaskan, ya, kupaskan secara singkat dan padat dalam waktu yang sangat terbatas saat ini. Baik, mari kita mulai buka dengan kalimatnya dulu, akhir zaman. Ya, pembahasan kita tentang esensi akhir zaman. Mohon izin kalau saya akan tuliskan juga dalam padanan katanya di bahasa Arab supaya lebih termaknai dengan komprehensif, lebih luas. Akhir zaman. Ya, akhiruz zaman, kita gunakan alif lam di sini. Ya, mim, alifnya kita naikkan dulu. Ya, ada dua penulisan, kita pilih yang ini dulu. Akhiruz zaman. Baik. Ya, kita akan coba awali dengan membahas pendekatan, ya, filologisnya dulu, secara kebahasaan dulu, ya, untuk nanti menemukan rumusan akhir zaman dalam persepsi Al-Quran, ya, juga As-Sunnah, ya, keterangan Nabi SAW yang menjadikan itu sebagai jalan hidup atau pedoman kehidupan kita. Baik. Kita ingin coba membiasakan setiap membahas sesuatu, mulai dengan pokok judulnya dulu. Ini yang sangat penting. Dan pendekatan ini secara ilmiah diberikan isyarat oleh Al-Quran, dipertajam oleh hadis, dan dijadikan kebiasaan oleh para ulama kita. Dalam menganalisis sesuatu, menjelaskan informasinya kepada kita, bahkan menyusun itu semua dalam rangkaian-rangkaian buku yang menjadi referensi kehidupan dalam beraktivitas, baik muamalah, ya, interaksi sosial dengan makhluk, terlebih ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam setiap pembahasan kitab kita, baik klasik ataupun kontemporer, setiap para ulama kita memberikan sebuah topik, ya, judul tertentu, maka tidak akan langsung mengurai kepada isinya, namun menjelaskan dulu kandungan katanya. Ya, bahkan ulama-ulama kita memberikan pesan kepada kita bahwa setiap kajian yang akan kita lakukan terhadap sebuah kitab, ya, bila dimungkinkan akan lebih baik tidak langsung memulai ke isinya. Anda ingin kaji misalnya Sahih Al-Bukhari, ya, akan lebih bagus Anda buka dulu kenapa judulnya dibuat seperti ini. Ya, Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu kan judul panjangnya. Ya, jadi dipersingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Kenapa dinamakan demikian? Sehingga kita bisa mengetahui, oh, gambaran isi kitabnya akan seperti ini. Kenapa disebut Bulughul Maram misalnya? Kenapa disebut Subulus Salam, ya, dan seterusnya. Semua punya makna, semua punya arti. Karena itu, sebelum kita membahas, ya, secara singkat, namun usahakan untuk tepat dan detail tentang persepsi akhir zaman, kita turunkan dulu pemaknaan kata ini, ya, baru kita akan menemukan persepsi mungkin yang lebih sempurna, lebih total dari apa yang akan kita uraikan. Baik, yang pertama tentang kata akhir. Ya. Akhir adalah batas atau ujung dari sesuatu. Ya, ujung dari sesuatu. Batas dari sebuah terhentinya aktivitas atau juga terkait dengan waktu tertentu dalam penunaian aktivitas yang dimaksudkan. Ya, kita lihat misalnya dalam kosakata Al-Quran yang kita temukan pada firman Allah Subhanahu wa taala, kita ambil salah satunya. Misal di surah Al-Baqarah, Quran surah ke-2, ya. Di ayat ke-177, ya. Paling kanan sebelah atas. Baik, kita temukan di sini firman Allah Subhanahu wa taala di halaman ke-27. Ya, di mushaf standar, posisi paling kanan sebelah atas di baris yang kedua. Ya. Baris pertamanya kita temukan kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Baris kedua, ya, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Kita temukan kalimat akhirnya. Wal yaumil akhir, beriman kepada
hari akhir. Ya. Hari akhir. Jadi ini hari-hari yang kita lalui, setiap harinya disebut dengan yaum. Baik, jamaknya disebut dengan ayyam. Ada firman Allah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Al-ayyam begini sifatnya. Pakai tasdid ya, bukan ayam. Ya, ayam berkokok, ini ayyam. Baik ya. Jamak dari kata yaum. Yaum, ayyam. Ini hari-harinya. Nah, ini yang kita lalui dari mulai hari yang pertama al-ahad, ya. Ada alif lamnya al-ahad. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ahad. Kemudian yang kedua al-itsnain, ya. Al-itsnain. Al-itsnain itu dari bahasa Arab, ya, itsnain. Itsnain ini dua, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Ah, kan mungkin ada yang baru tahu ya. Kemudian ats-tsulatsa. Ats-tsulatsa. Nah, ini dari kata salasah, tiga. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa, ya. Nah, ini kan Senin, Selasa. Kemudian ada al-arbi'ah, al-arbi'ah. Ya, hari yang keempat dari kata arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Rabu, ya. Kemudian al-khamis, al-khamis, al-khamis dari kata khamsah, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kamis, hari Kamis. Kemudian al-jumu'ah, ya. Ini sudah kita serap juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Jumat dan as-sabt, ya. As-sabt. As-sabt itu Sabt, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Sabtu. Ini hari-hari yang kita lalui selama sepekan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepekan ada 7 hari. Terus kita lalui sampai kehidupan ini berakhir. Ketika berhenti waktu itu dan berhenti pula aktivitas kita itu, maka berakhirlah semua hari ini. Ya. Di mana berakhirnya? Wallahu a'lam. Nanti kita akan lihat dalam turunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari apa, ya, waktunya kapan, seperti apa. Namun yang ingin saya sampaikan, ketika perjalanan hari ini berakhir, maka itu yang disebut dengan al-yaumul akhir. Berhentinya semua hari. Selesai. Sudah, purna. Habis. Kita sudah nggak bisa beraktivitas, ya harinya nggak ada. Waktunya sudah nggak ada, waktu berhenti, aktivitas kita juga berhenti. Karena setiap aktivitas yang kita lalui itu akan bersanding dengan waktu yang menyertai. Ya, makanya kita katakan saya sedang mengisi waktu nih dengan membaca, dengan bekerja di komputer dan sebagainya. Waktunya selesai. Begitu selesai, alamnya pun selesai. Selesai kehidupan kita. Maka disebut dengan al-yaumul akhir. Nanti kita akan bahas lagi. Namanya banyak nanti ya. Peristiwanya nanti disebut dengan kiamat. Ya, waktunya disebut dengan sa'ah. Pertanggungjawabannya disebut dengan ad-din. Maka nanti ini kita akan banyak temukan dalam kosakata Al-Quran dengan nama Al-Qiyamah. Bahkan ada surahnya, surah yang ke-75. Dan surah 75 dikenal dengan namanya. Ya, ada dengan ad-din, hari mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya kan? Baik, ini di Quran surah pertama Al-Fatihah ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Waktunya disebut dengan as-sa'ah. As-sa'ah. Nah, ini banyak. Seperti di Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Kapan terjadinya ini? Waktu tepatnya disebut dengan sa'ah. Kemudian peristiwanya disebut dengan qiyamah. Kemudian ini yang paling menarik, pada saat terjadinya itu nanti kita akan diminta pertanggungjawaban dari semua aktivitas yang telah kita kerjakan dalam kehidupan sementara kita di muka bumi. Dan hebatnya, Al-Quran memberikan detail kepada kita. Bagaimana peristiwa yang terjadi dahsyatnya pada saat itu. Nanti ada ya gambarannya kepada kita supaya kita punya perasaan bersiap untuk terhindar dari semua hal yang mungkin memberikan efek dahsyat dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sangat menakutkan, hal-hal yang membuat kita ngeri dan sebagainya. Sehingga kita punya persiapan untuk selamat dari peristiwa-peristiwa itu. Nanti kita akan tuntaskan di sini. Apa yang akan dihisab dari kita dimintai pertanggungjawaban, isinya ada di sini. Ya, bagaimana waktu-waktu terjadi dan sebagainya nanti ada di sini. Dan dahsyatnya, Anda hanya temukan ini semua dalam uraian Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta semuanya, baik waktu, ya, alam, semesta dan semua aktivitas kita, mustahil akan ada keterangan sedetil ini dalam Al-Quran. Ini menunjukkan nyatalah Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan karya manusia walau satu titik pun di dalamnya. Baik. Jadi ini pertama tentang akhir. Ini dulu ya. Ini selesai ya. Jadi kalau kita dapatkan ini turunannya sampai dengan ke sini. Baik, sekarang kita bicara tentang az-zaman.
Kalau kita merujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab, ini ada dua bentuk tulisan. Ada az-zaman, ada az-zaman begini. Ya, az-zaman pendek. Sama ya, bisa ditulis dengan begini, az-zaman, bisa ditulis dengan az-zaman. Ini biasa, karena ini ejaan. Ya, ejaan, ini nggak usah disoal. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Ustaz, apa bedanya? Bedanya gampang. Yang satu baca panjang, az-zaman. Yang kedua pendek, az-zaman. Ini dialek saja. Ya seperti Maliki Yaumiddin, riwayat Hafiz dari Asim. Bisa dibaca juga dengan riwayat Qalun, ya, atau Warsh dari Nafi', Imam Nafi', ada riwayat pendek. Bacanya Maliki Yaumiddin. Jadi bisa dibaca dua. Maliki begini. Ya kan? Kasih alifnya begini, Maliki, dua harakat, bisa kemudian baca pendek langsung Maliki Yaumiddin. Dulu harakatnya tidak ada untuk bisa mengakomodir dua bacaan tadi. Dua-duanya punya arti yang sama, cuma cara bacanya berbeda saja. Itu biasa. Ya, bahkan yang dahsyat nanti kalau ada kajian yang lain bisa dibaca sebagian dengan dengan imalah. Kita baca wadduha, nanti ada bacaan wadduhe. Jelas ya? Tapi artinya sama. Ya, awas kok bisa begitu Ustaz? Ini dialek kawan. Pengaruh lingkungan, alam tempat kita tinggal membentuk karakteristik lisan kita. Itu pun sudah normal di Indonesia pun berlaku. Kita punya banyak suku, alhamdulillah, masya Allah. Beribu-ribu pulau di Indonesia. Gaya bahasa juga tidak sama, walaupun pengungkapannya beda. Cara mengucapkan makna bisa sama. Misal, orang Jawa menyebut sepeda. Saudara kita di Medan mengatakan sepeda. Kan sama bentuknya, sama bendanya. Sepeda, sepeda. Sama saja. Dengan baik, cicahem dengan cicahem, itu juga. Baik ya. Nah, sekarang kita kesini, supaya tidak terlampau panjang. Bila disebutkan zaman, apa artinya? Sebagian mengatakan dengan waktu. Ya, dalam bahasa Indonesia ditulis waktu. Awas, ini penting nih. Ya, akhir zaman, akhir waktu. Ya, Ustadz akhir zaman, Ustadz akhir waktu. Ya, umat akhir zaman, umat di akhir waktu. Ini baru sekilas. Belum dalam. Karena ternyata di dalam bahasa Arab ada perbedaan spesifik. Waktu itu ternyata banyak turunannya. Zaman, al-waqt, waktu juga dari bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang kita turunkan. Apa bedanya zaman dengan waktu? Itu dulu. Kalau zaman itu adalah keterangan menunjuk kepada waktu yang sifatnya mutlak, luas. Ya, kata yang menunjuk kepada waktu dengan konteks yang masih umum, luas. Mau panjang, mau pendek, mau tengah, mau berakhir. Dari awal sampai akhir. Sepanjang sifatnya masih luas, masih umum, itu disebut dengan zaman namanya. Ya. Ini ditemukan di antara contohnya dalam kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya Kitabul Maghazi, Al-Maghazi, saya tunjukkan babnya, bab tentang qauluhu ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran surah yang ke-9 ya. Ayat yang ke-36. Ya, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bab tentang ini tidak disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari-nya, disebutkannya bab qaulihi ta'ala inna iddatasy syuhuri 'indallahi dan seterusnya. Baik, sekarang teruskan teman-teman sekalian. Nomor hadisnya ditemukan di nomor hadis 4406 sampai 4407. Rawinya ya dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Baik. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan innaz zamana. Muncul redaksinya. Innaz zamana ya qad istadaraka hayati yauma khalaqas samawati wal arda. As-sanatu 12 syahran. Ya, minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyatun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, innaz zamana, sungguh waktu yang Allah telah bukakan di alam semesta ini untuk kita lalui
dalam kehidupan kita. Ya, qad istadara kahayati, terus akan berputar. Seperti itu saja sampai selesai kehidupan. Ya, kalau kita kembalikan dari siang ke malam, malam ke siang lagi selama 24 jam muncul hari-hari, 24 jam satu hari, tambah lagi dari hari-hari jadi pekan, pekan-pekan jadi bulan, terus begitu sampai selesai. Itu telah ditetapkan yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi. Waktu akan begitu berputarnya. Ya. Kemudian berputar terus sampai dengan setahun kata Nabi SAW ada 12 bulan. Ini sangat menarik loh. Ya, Nabi sudah menjelaskan 15 abad yang lalu setahun 12 bulan. Al-Quran juga mengatakan begitu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, setahun ditetapkan oleh Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan istimewa dikenal dengan bulan Haram, 3 berurutan. Bulan ke-11 Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, tapi Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah, bulan pertama Al-Muharram. Dengan nanti bulan Rajab, bulan ke-7, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, terletak antara bulan ke-6 Jumada dengan bulan Sya'ban, bulan ke-8. Poin kita, syahidnya, poinnya terletak pada kalimat az-zaman, ada di hadis Nabi. Ya, dengan makna tadi, yang masih umum. Perputaran waktu yang masih umum, masih mutlak, tanpa batas. Baik, Ustadz kenapa tidak mengambil dari Al-Quran? Ini yang paling menarik. Ya, ternyata ketika kita kembalikan kepada Al-Quran, ini tidak ditemukan, baik yang zaman ataupun zaman pendek. Kok bisa Ustadz? Ini yang sangat menarik. Karena ternyata ketika Allah menyampaikan Al-Quran sebagai kitab pedoman dalam kehidupan. Pedoman hidup. Semua aspek hidup kita ada di situ. Ya, dari mulai sebelum lahir, sampai bayi, sampai dari terus ya remaja, sampai dengan pemuda, sampai menikah, sampai berumah tangga, sampai jadi ayah, sampai kakek, nenek, sampai profesi, sampai wafat, sampai alam kubur, sampai akhirat, ada semua di situ. Pedomannya ada. Petunjuknya jelas. Semua petunjuk hidup itu secara singkat disebut dengan hudan namanya. Hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, paling kiri pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan yang ditunaikan puasa itu, istimewanya diturunkan Al-Quran pada saat itu. Apa fungsinya? Fungsi bulan Ramadan itu ketika diturunkan Quran, apa fungsi Qurannya? Hudal linnas, sebagai pedoman hidup untuk semua manusia. Nah, sifat pedoman itu kan mesti jelas. Ya kan? Mesti terukur, mesti detail. Mesti ada penjelasan, mesti ada rincian, mesti ada poin-poin. Nggak bisa dibuat umum. Kalau umum bagaimana teknis mengerjakannya? Anda silahkan tunaikan hidup berumah tangga. Tanya, bagaimana pedomannya? Ya rumah tangga aja, kan jadi nggak jelas. Mesti ada poin-poinnya, ya kan? Walaupun nanti poin-poin ini akan ada penjelasan-penjelasan spesifik misalnya. Minimal mesti terukur. Karena itulah yang paling menarik di Al-Quran. Ketika berbicara tentang waktu, Allah memberikan pedoman yang sangat jelas dan menurunkan turunan-turunan dari zaman ini supaya lebih terukur aktivitas kita mengisi waktu itu. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, jangan sampai waktu yang diberikan cuma mengambang begitu saja menjadi mutlak, berputar tanpa makna. Aku ingin semua waktu itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat sebagai persiapan untuk pulang. Itu yang paling dahsyat. Jadi ketika Nabi membuka informasi, menjelaskan secara umum, kemudian Allah Subhanahu wa taala secara indah menerangkan kepada Nabi, sampaikan pada umat Muhammad, jangan sekedar menjadikan waktu hanya berputar dan kita tidak mengisinya dengan bermanfaat, tapi turunkan aktivitas seperti aku tunjukkan berikut ini. Ketika Anda ingin menjadikan waktu itu menjadi spesifik, apakah panjang atau pendek, ya, singkat, padat ataupun melebar, maka berubah kalimatnya dari zaman menjadi waktu. Ya. Karena itu kita katakan misalnya waktu proklamasi. Kan singkat waktunya. Ya kan? Baik. Kita katakan waktu perang Badar. Kan waktu itu saja. Nggak ada orang Arab mengatakan zaman proklamasi, zaman perang Badar, zaman Pangeran Diponegoro misalnya tentang pertempuran dengan para penjajah misalnya. Kita katakan waktu. Ya, kalau zaman lebih luas pembahasannya. Nah, yang paling menarik, awas ya, ini kosakata yang mutlak loh, jangan didebat lagi. Ya, karena ini sudah uraian. Jadi gini, Al-Quran memberikan penjelasan. Kemudian Nabi memberikan penjelasan. Standar orang Arab pun seperti itu pemaknaannya. Ulama menetapkan. Sekarang kita bukan Tuhan, bukan Nabi, ulama bukan. Terus kita ingin protes. Kayaknya nggak begitu. Berarti kita yang belum paham. Jelas ya? Nah, sekarang kita turunkan. Karena ini pun masih sifatnya umum, batasan dari ini. Kalau mau jadi pendek, jadi panjang, jadi waktu. Maka detailnya seperti apa? Ini yang kita turunkan.
Kalau yang dimaksud zaman, baik jadi panjang atau pendek, kalau sudah dibatasi, pendekkah, panjangkah, jadi waktu sifatnya. Cuman masih umum juga, karena belum tahu ini waktunya waktu apa, waktu hidupkah, waktu beraktivitaskah, waktu malamkah, waktu siangkah, atau apa. Maka diturunkan lagi oleh Al-Quran. Jika waktu itu terkait dengan kehidupan, batas hidup manusia, waktu hidup, maka istilahnya disebut dengan ajal. Kosakatanya misal ditemukan di Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kata Allah, setiap umat, jangankan satu manusia, semua umat tuh punya batas waktu hidup. Jadi nggak abadi, teman. Tinggal di dunia ini nggak abadi. Nggak ada yang terus hidup. Pasti wafat. Ya pasti wafat. Bahkan ketika waktunya tiba wafat itu disebut lagi oleh Quran, dahr namanya. Makanya orang Arab mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, ad-dahr. Itu direkam oleh Al-Quran dengan sangat jelas. Pasti pulang. Ini percuma kalau Anda hanya mengumpulkan harta, mengisi waktu kumpulin, cuman ngumpul aja. Pada akhirnya meninggal. Dan sekaya apapun manusia, nggak ada yang bisa pakai kain kafan sendiri untuk wafat. Ya, kalau mau dipakai nggak akan sempurna, tetap nggak bisa ngubur diri sendiri karena semua yang ada pun ditinggalkan. Ya apa faedahnya Anda berangkat gelap, pulang gelap, berlomba mengumpulkan harta benda banyak-banyak sampai ada yang nipu orang, sampai tega di masa-masa pandemi pun masuk kena musibah masih nipu orang juga. Ya kan? Manfaatnya apa? Meninggal juga. Ada yang berlomba dengan kekuasaan sampai saling bersaing, saling menyakiti, ada yang menghilangkan nyawa. Ada yang dihilangkan nyawanya, yang menghilangkannya hilang juga nyawanya, meninggal juga. Jadi kalau hidup cuma dipakai begitu saja, maka apa nilainya ketika pulang di hadapan Allah? Pasti tiba. Ya kan? Nah, dahsyatnya sebelum diturunkan ke yang lainnya, Allah memberi pesan kepada kita. Jika sudah tiba waktunya, ya, kata Allah, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ini nggak akan maju, nih, nggak akan mundur. Ini jangan berharap ajal kita bisa ditangguhkan sehingga bisa lama hidup. Jangan juga kepikiran bunuh diri, nggak ada kerjaan. Bunuh diri itu nggak akan pernah teman-teman memberikan solusi. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal pun meninggal juga. Kalau belum waktunya nggak akan wafat juga. Ada yang coba nelan obat nyamuk, taruhlah kita buat umum misalnya. Mau nelan obat nyamuk 3 baskom. Ya belum waktunya meninggal ya nggak akan wafat juga. Nggak minum racun pun kalau sudah meninggal ya meninggal. Ini poinnya. Ya. Baik, yang paling menarik apa teman-teman sekalian? Ketika meninggalnya, tiba waktunya muncul lagi namanya dahr. Ya. Kemudian datang saat wafat namanya maut. Ya, dirinci lagi Quran surah ketiga ayat 185. Bahkan jadi kosakata umum di masyarakat. Maut sudah menjemputnya. Dari mana kata maut ini? Nih Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, yang paling menarik teman-teman sekalian, yang bawa mautnya pun disebutkan namanya malakul maut. Quran surah ke-32. Ayat keberapa? Ayat ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan pada manusia yang pongah itu, yang merasa akan hidup selamanya terus, akan datang malaikat maut. Ya sudah mengambil batas hidupmu, nafasnya diambil, berhenti nafas kita, pulang kepada Allah. Bahkan disebutkan yang belum meninggalnya pun disebut mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Quran lagi itu, mayyit. Masya Allah. Lihat nih teman-teman, unik ya. Yang belum meninggal, mayyitun. Ya, bagaimana meninggal? Diambil nafasnya oleh maut. Tuh, maut mengambil nafas dari mayyit. Begitu diambil nih, tasdidnya diambil. Bek, jadi mayyitun. Tuh. Mayyitun. Mayit ini sudah nggak bernyawa. Pakai bulatan begini, sukun. Ya, sukun. Yang paling hebat tuh, ya Allah Akbar kalau belajar Quran itu. Ini pakai sukun. Sukun itu kan artinya tenang, bukan sekedar bulatan. Kalau bulatan tanda. Ya, tanda simbol di tulisan, tapi sukun secara bahasa artinya tenang. Seakar dengan sakinah. Ya, sakinah mawaddah rahmah samara. Sakinah kan tenang, sukun itu tenang. Jadi ada isyarat lagi gimana caranya hidup tenang, pulang pun tenang. Itu yang disebutkan lagi tuh di Quran surah ke-89. Ya, ayat berapa? 27 sampai 30. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Masya Allah, ada yang pulangnya tuh meninggalnya tenang. Lagi baca Quran, meninggal. Masya Allah. Lagi sujud, meninggal.
Ada yang lagi nonton ini di YouTube, meninggal misalnya tiba-tiba. Bisa terjadi kok, kita nggak bisa nolak. Atau saya misalnya sedang mengajar, wafat. Tapi yang paling penting, gimana caranya tuh hidup tenang, wafat tenang. Ya Allah, enak banget rasanya. Ya, pulang tenang. Nah, di Quran. Coba lihat, detil kan? Ajal, waktunya tiba disebut dahar, datang maut yang membawa malakul maut, orang belum wafat mayit, CM, calon meninggal, begitu ditarik, diambil jadi mayitun, habis nol. Ya, jadi bulat tuh, diambil tasnya, bulat. Makanya di film kartun dulu ya Son Goku, Son Gohan, Piccolo begitu di Kamehameha habis di atasnya ada bulatan karena diambil itu. Nah, itu kan gambaran manusia saja. Saya enggak senang nonton itu seperti itu, cuma dulu pernah baca itu, baca anak-anak kenapa gandrung ini kita baca. Tapi menariknya tuh ada korelasi sedikit lah. Ya. Nah ini belum selesai, kita belum tamat nih. Ya, yang paling menarik terus bagaimana sebelum saya meninggal ini, supaya meninggalnya tenang, bagaimana cara mengisi ini ajal? Muncul lagi kosakata yang dari Al-Quran. Cara mengisi ini ajal sampai kita pulang. Karena kita nggak tahu dirahasiakan kapan pulang supaya serius mengisi waktu kita. Cara mengisinya disebut dengan umur namanya. Al-umru. Umur. Dan sudah jadi bahasa kita. Berapa umur Anda? Kamu umurnya berapa sekarang? Asal kata umur itu, asalnya sebetulnya bukan usia. Bukan usia. Ya, kalau usia batas hidup ya tadi ajal dengan turunannya. Umur itu sebetulnya cara kita untuk mengisi usia sehingga benar dalam pandangan Allah dan mendapatkan ridha serta petunjuknya. Umur bisa berarti segala yang bermanfaat. Amara ya'muru. Dari kata amara ya'muru umran. Seakar dengan ini. Kosakatanya. Ya, ya'muru ditemukan di Quran surah 9. Ayat 18, lagi-lagi Al-Quran. Umur juga ada nanti, argalil umur. Ya, ada nanti ditemukan di Quran surah ke-22, ayat yang kelima. Ya, kita temukan turunan-turunannya. Teman-teman sekalian, fokus ini. Sesuatu yang bermanfaat. Seakan memberikan pesan kepada kita, sepanjang hidup, ayo kerjakan yang bermanfaat. Kalau mau detil lagi, saya bisa turunkan lagi. Karena itu semua tubuh kita ketika disebutkan fungsinya oleh Al-Quran. Silahkan cek dalam Al-Quran. Itu diarahkan untuk mengerjakan segala yang bermanfaat. Mata, jangan cuma melihat-lihat yang bermanfaat, yang baik-baik. Tak baik, palingkan. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Telinga, dengar yang baik-baik. Kalau tak bisa mendengar yang baik, sudah, jangan dengar. Palingkan, tinggalkan ghibah. Ya, dari Quran surah ke-49. Untuk mulutnya ayat 11, 12-nya untuk telinga. Ya ayyuhalladzina amanu liyasraqu min qaum. Lisan katakan yang baik-baik, tak mampu diam. Ya la yagtaba'dukum ba'du, jangan ghibah, jangan mendengarkan gosip. Ada yang baik, dengarkan. Tak baik, tinggalkan. Sampai ke ujung kaki. Tangan jangan dipakai yang buruk. Hindarkan pencurian, segala rupa, dan sebagainya. Ya, ada di Al-Maidah, Quran surah kelima, ayat 38. Wasariq wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah. Itu tangan, kata Allah, saya berikan tangan fungsinya untuk berbuat yang baik. Bukan untuk mencuri. Daripada dipakai mencuri, potong aja lah, kata Allah. Atau potong peluang tangan itu untuk berbuat yang tidak baik dengan membuat hukum-hukum yang ketat. Sampai ke ujung kaki. Ini sepanjang kita hidup. Isi dengan bermanfaat. Karena itu kalau ada yang tanya, berapa umur Anda? Itu titipan dari Allah. Dari usia sampai segitu, berapa banyak manfaat yang sudah kita hasilkan untuk pulang? Katanya pengen ke surga. Katanya pengen firdaus. Tapi mata nggak banyak manfaat. Lisan nggak banyak manfaat. Lisan diam, tangan nulis yang kotor-kotor. Bikin hoax. Ya, saling mencela. Saling menghina. Sudah tahu Ramadan bulan baik, pasti mencela juga. Katanya pengen ke surga. Tapi perbuatan tidak menunjukkan perbuatan ahli surga. Kan tidak menarik semua itu. Ini poin teman-teman sekalian. Kembalikan ke sini. Ya, jangan-jangan anak 4 tahun sudah banyak manfaatnya padahal dia belum balik. Anda diberi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa dosa yang dikumpulkan? Oleh karena itu seorang ulama, saleh tawadhu, ketika kedatangan anak kecil dia cium tangannya. Bukan sekedar menunjukkan sayang, tapi hormat. Ya, saya mencoba membiasakan untuk mencium tangan anak-anak kita misalnya. Hormat. Apa logika hormatnya? Anak ini masih bening, dia belum balik. Belum berdosa di hadapan Allah, walaupun salah. Bukan karena salah baliknya, karena belum paham dia dikerjakan. Masih bersih. Sedangkan saya kata yang 40 tahun, 50 tahun masih banyak dosa. Masa yang banyak dosa merasa angkuh dibandingkan dengan yang bersih? Lihat cara berpikir ulama kita yang pada tawadhu itu. Allahu Akbar. Umur juga berarti kesuksesan. Ayo, sepanjang kita di dunia ini pupuk kesuksesan untuk bekal akhirat kita. Sukses ibadahnya, sukses beraktivitasnya. Ayo, Anda mau cari bekal apa untuk ke akhirat? Ya, dengan kekayaan silahkan sukses, kerja yang bagus. Berusaha, dapatkan harta yang banyak. Jadi orang kaya, dengan kekayaan itu cari bekal ke surga. Pengen tahu ayatnya lagi? Ada.
Quran surah misalnya ke-28 ya. Ayatnya berapa Ustaz? Ayat 77. Ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, gunakan harta yang telah kau dapatkan tuh, kau kumpulkan untuk cari kemuliaan akhiratmu. Apa yang saya dapatkan di akhirat Ustaz? Ada ayatnya lagi? Ada. Buka Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-133 sampai 134. Ini surga diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang dermawan, suka berbagi, ditempatkan di surga, tempatnya seluas langit dan bumi. Ya, banyak peluangnya. Sukses, ayo. Sukses dengan kedudukan. Bikin polisi-polisi yang baik, kebijakan-kebijakan yang hebat, yang bagus. Ya, supaya orang bisa sejahtera, orang bisa baik. Itu kesempatan, mumpung masih bisa memimpin. Kalau sudah dipindahkan pada orang lain, nggak ada lagi peluangnya. Ya, bikin kebijakan yang baik, menyejahterakan rakyat, begini caranya, begini mengatur ini dan begitu. Kalau muslim bikin, bagaimana misalnya kebijakan untuk bisa sholat tepat waktu dan sebagainya. Pahala dikumpulkan dari situ. Allahu Akbar. Ya, ustaz juga begitu. Ya, sukses dengan menuntut ilmu, cari yang bagus, sampaikan ke masyarakat dengan benar, di situ dapat pahala. Ini poinnya. Berkah. Umur berarti berkah. Bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Ziyadatul khair. Ini saya baru tunjukkan satu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam mengisi umur, kan ada waktu lagi. Kalau saya ingin mengeksekusi ini semua dengan planning yang telah saya siapkan, maka apa waktu yang disebutkan dalam Al-Quran? Misal, saya mau belajar nih sekarang. Ini apa nama waktunya? Spesifik. Saya mau makan. Apa nama waktunya? Ya? Saya mau tidur. Apa nama waktunya? Saya mau mengajar. Apa nama waktunya? Yang paling dahsyat, Anda akan temukan semua rinciannya dalam Al-Quran. Sampai semua itu akan mengarahkan kepada makna akhir zaman, berakhirnya semua waktu dalam kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui semua detil itu dan petunjuk-petunjuk pengerjaan dan eksekusinya? Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan esok. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Tetap kita saling berbuat baik dalam kehidupan. Saling mengoreksi diri kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan semoga kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu terbuka untuk menerima koreksi dan masukan-masukan sehingga membuat kehidupan kita lebih bermanfaat dengan sumber yang benar, dengan ridha Allah dan cinta Rasulullah SAW yang bisa kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.